Shalom anak-anak ibu yang terkasih. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Sebelum memulai pelajaran, ibu ajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk rahmat dan anugerah-Mu yang baru setiap hari bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran kami mohon hikmat dan pertolongan Tuhan untuk kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita, ibu mau ajak kalian semua untuk pertama mempersiapkan Alkitab. Lalu yang kedua, buku catatan dan alat tulis untuk kalian mencatat setiap hal-hal penting yang ibu sampaikan. Oke, adapun yang menjadi materi pembelajaran kita. Yang pertama adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Bahan Alkitab untuk pembelajaran kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengamati video, siswa dapat 1. Menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Dan yang kedua, memahami makna gereja. Sekarang ibu mau bertanya, ketika kalian mendengar kata gereja, apa yang terlintas di dalam pikiranmu? Mungkin yang pertama, tempat ibadah. Atau yang kedua, ketika kamu mendengar kata gereja, kamu berpikir tentang rumah Tuhan. Ya, semua itu benar. Kan tetapi kita sekarang akan belajar tentang gereja mula-mula. Gereja itu gedungnya atau orangnya. 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di ruangan yang terkunci itu. Lalu lidah api yang berkobar-kobar turun di atas kepala murid-murid. Sebuah kejadian aneh dialami oleh para murid. Mendadak mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Yerusalem saat itu penuh sesak dengan orang-orang dari berbagai negeri. Orang banyak datang ke kota itu untuk merayakan hari Pentakosta atau perayaan syukur untuk panen mereka di bait suci di kota itu. Murid-murid keluar dari tempat mereka berkumpul dan tiba-tiba semua orang yang mendengar mereka dan yang berasal dari berbagai tempat dunia dapat memahami kata-kata mereka. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Begitulah mereka mempertanyakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang tiba-tiba berbahasa dalam bahasa yang asing. Sebagian orang lagi bersikap sinis dan mengejek mereka. Mereka berkata bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, bangkit dan memberikan kesaksiannya. Ia menceritakan bahwa apa yang disaksikan oleh orang-orang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18. Apa yang disaksikan oleh orang banyak itu tidak lain adalah bukti bahwa Yesus yang disalibkan dan yang telah bangkit dan naik ke surga itu sungguh-sungguh berkuasa.
Para murid yang tadinya sangat ketakutan dan selalu bersembunyi, kini berubah menjadi orang-orang yang sangat berani dan penuh rasa percaya diri. Mereka dengan tegas memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka bersama Kristus yang telah bangkit itu. Melalui kesaksian mereka yang sangat meyakinkan itu, sehingga orang banyak tergerak dan bertanya lebih jauh, "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" Lalu Petrus menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Hari itu juga banyak orang yang meminta agar mereka dibaptiskan. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Itulah gereja perdana. Di sini kita dapat melihat bahwa ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya. Gereja adalah orangnya. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Makna gereja. Gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Kata gereja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Kata eklesia sendiri berasal dari dua kata yaitu ek dan klesia. Ek artinya keluar, klesia atau kalein artinya memanggil. Dengan demikian, eklesia mengandung makna dipanggil keluar. Artinya, anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang baru bernama gereja. Orang-orang ini, termasuk kita semua, dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita, yaitu memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Gereja, yaitu kamu, saya, kita semua, dipanggil Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, di sekolah, di rumah, tempat kerja, lingkungan sekitar. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian bisa mengerti dan memahaminya, terlebih lagi melakukan apa yang menjadi tugasmu sebagai gereja, sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil keluar. Kamu bisa melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari, melalui perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Hendaklah kalian semua, anak-anak ibu, menjadi teladan, menjadi contoh yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita tutup pelajaran kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini. Kami sudah belajar Tuhan tentang karya-Mu yang besar terhadap gereja-Mu, juga panggilan-Mu yang indah, yang luar biasa bagi kami sebagai gereja Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.